Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat teacher. Apa kabar anak-anak teacher yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak teacher dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak teacher, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, tepatnya dalam materi energi. Anak-anak teacher, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama pengertian dari energi, lalu yang kedua adalah sumber-sumber energi, kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk energi, dan yang terakhir adalah perubahan bentuk energi. Nah, berbicara tentang energi, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan energi. Nah, energi itu artinya adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, supaya energi itu ada, energi itu perlu terlebih dahulu dihasilkan. Dan segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Itu dia tentang sumber energi. Lalu anak-anak teacher, perlu kita ketahui bahwa negara kita Indonesia sangatlah kaya dengan sumber daya, dengan energi. Anak-anak teacher, perlu kita ketahui bahwasanya negara kita Indonesia ini sangatlah kaya. Banyak sekali di negara kita tersedia berbagai macam sumber energi. Nah, berdasarkan ketersediaannya itu, sumber energi ini dikelompokkan menjadi dua. Nah, teacher, apa saja yang dua itu, teacher? Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Teacher, apa sih teacher yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Lalu apa juga sih teacher yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbaharui? Silahkan perhatikan. Nah, yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang jika kita gunakan secara terus-menerus, sumber energi ini akan habis. Jadi, intinya ketersediaannya sangatlah terbatas ada di alam. Nah, untuk terbentuknya sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Untuk itu, dalam menggunakan atau dalam memanfaatkan sumber energi ini, kita perlu bijak dan hati-hati agar energi ini tidak habis dengan cepat. Lalu, apa saja sih teacher yang termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Di antaranya adalah batu bara, kemudian ada gas alam, kemudian ada minyak bumi. Itu dia. Lalu yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui artinya adalah sumber energi yang jika kita gunakan secara terus-menerus, dia tidak akan pernah habis. Nah, walaupun demikian, walaupun ketersediaannya itu melimpah di alam, kita juga perlu bijaksana dalam menggunakan atau dalam memanfaatkannya. Jangan sampai kita membuang-buang energi yang ada. Lalu apa contohnya, teacher? Contohnya adalah cahaya matahari, angin, air, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Anak-anak teacher, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi. Adapun bentuk-bentuk energi yang akan kita pelajari antara lain, yang pertama adalah energi bunyi. Nah, apa itu energi bunyi? Energi bunyi adalah energi yang dapat membuat benda menghasilkan bunyi. Nah, energi bunyi ini dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya adalah gendang yang dipukul. Ketika anak-anak teacher memukul gendang, nah kulit pada gendang akan bergetar sehingga dihasilkanlah bunyi.
Lalu bentuk energi yang kedua adalah energi panas. Nah, energi panas adalah energi yang membuat benda dapat menghasilkan panas. Nah, biasanya panas ini berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi seperti matahari, api, ataupun gesekan antara dua benda. Contohnya saja, ketika anak-anak teacher menggosokkan kedua telapak tangan, maka akan terasa hangat. Artinya, gesekan antara dua telapak tangan ini menghasilkan panas. Nah, yang ketiga adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat membuat benda menghasilkan cahaya. Contohnya saja adalah cahaya matahari, lalu lampu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dapat membuat benda menghasilkan listrik. Benda-benda yang dapat menghasilkan listrik ini disebut sebagai sumber energi listrik. Contohnya pembangkit listrik. Energi listrik ini banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perabotan rumah tangga seperti setrika, kipas angin, penanak nasi dan lain sebagainya. Kemudian bentuk energi yang kelima adalah energi gerak. Energi gerak ini adalah energi yang dihasilkan saat benda itu bergerak. Nah, energi gerak ini secara alami dihasilkan oleh angin dan air, yang mana banyak dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir pada pembangkit listrik. Dan yang terakhir adalah energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia, misalnya pada makanan, bahan bakar, aki, baterai, dan lain sebagainya. Anak-anak teacher, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan bentuk energi. Nah, energi ini dapat mengalami perubahan bentuk. Energi dapat berubah dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Adapun diantaranya adalah yang pertama, perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pada setrika, oven listrik, ataupun kompor listrik. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah pada lampu. Kemudian yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin, mixer, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio dan telepon, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah bahan bakar pada kendaraan bermotor. Lalu dari energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lilin yang dibakar, kemudian lilin menjadi menyala dan menghasilkan cahaya. Nah, anak-anak teacher, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Teacher ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.